Ini warung milik Bu Citra. Warung yang sederhana, pelanggannya ya rata-rata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, anak muda yang misterius datang ke warungnya, membawa makanan yang sangat harum. Sementara itu, Bu Citra sedang memasak makan siang di dapurnya, lalu menyadari ada orang yang masuk ke warungnya. Itu siapa ya? Mungkin pembeli. Ya sudah, aku layani dulu. Halo nak, kamu mau beli apa? Oh, saya bukan mau beli, Bu. Saya mau nitip dagangan saya di sini. Gak apa-apa. Hasilnya kita bagi 2. Oh, boleh nak. Mana sini dagangan kamu? Ya udah, makasih ya, Bu. Besok saya ambil uangnya sama. Bawain roti baru untuk dijual. Jadi anak itu jual roti. Kira-kira roti apa ya? Oh, ternyata sandwich ada sausnya juga. Ya udah, aku masukin dulu ke keranjang, setelah itu aku jual. Wanginya harum banget, pasti rotinya enak. Akhirnya selesai. Permisi. Kok kayak rame banget ya di warung? Ada yang bisa saya bantu? Bu, wangi rotinya enak banget, saya mau dong. Aku juga mau. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Makasih ya, Bu. Setiap hari, warung Bu Citra jadi ramai karena roti dari orang misterius tersebut. Setiap hari, orang itu terus datang membawa roti baru untuk dijual. Namun pada suatu hari, orang itu tidak kunjung datang ke warung Bu Citra. Orang itu tak datang selama 3 hari penuh. Akhirnya, pada hari keempat, orang itu datang, namun wajahnya terlihat pucat. Dia menaruh keranjang berisi roti yang biasanya dia bawa, lalu segera pergi tanpa sepatah kata pun. Kok dia bersikap aneh dan kayak ada yang disembunyikan? Mungkin hanya perasaanku saja. Wah, ternyata dia mau jual minuman juga. Kalau begitu aku akan masukkan ke kulkas. Kok kayak ada yang aneh sama rotinya ya? Baunya nggak enak banget. Hai, itu apa? Pak, tolong saya. Saya menemukan bola mata di roti yang saya jual. Tolong segera datang. Pak, itu rotinya. Saya nggak tahu tiba-tiba roti itu berbau tak sedap dan memiliki bola mata. Selama 1 minggu, polisi terus melakukan penyelidikan di daerah komplek tersebut, mencatat petunjuk dan mencari rumah atau pabrik yang memproduksi roti tersebut. Namun, hasilnya nihil. Maaf Bu, kasus ini kami tunda sampai ada petunjuk yang sudah pasti, lalu akan kami lanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Polisi nggak guna. Sudahlah, aku cari sendiri aja. Aku harus cari anak muda itu dan meminta tanggung jawab karena dia, ibu-ibu di komplek menggosipiku seorang pembunuh. Ibu-ibu, lihat orang misterius gitu nggak lewat sini? Atau kemarin-kemarin gitu? Beberapa hari yang lalu saya lihat, dia bawa karung gitu. Dan baunya gak enak banget. Dia pergi ke hutan di belakang rumah sakit. Oh, begitu. Makasih ya ibu-ibu. Saya duluan. Bu Citra sampai di hutan belakang rumah sakit. Dia berjalan, menjelajahi hutan itu dan mencari petunjuk sendirian. Tanpa sadar, matahari mulai terbenam. Aduh, udah gelap mana lupa bawa HP. Ya udahlah, lanjut jalan aja. Dia lanjut berjalan, walaupun hutan itu gelap. Kok ada lilin di tengah hutan gini sih? Aneh banget. Ya udahlah, aku pakai aja buat penerangan. Lilin lagi. Mungkin aku harus ikutin arah lilin ini. Apa ini? Duh, kok mual ya. Cocok banget, untung dapat korban. Jadi dagingnya bisa dipakai. Ya udahlah, aku pisahin dulu biar dapat daging yang bagus. Hahaha, dagingnya banyak banget nih, lumayan. Buang di mana ya sisanya? Di hutan belakang rumah sakit aja lah. Kalau ada ibu-ibu yang sewot, tinggal cuekin aja.
Kok bau banget ya, Bu? Apa itu yang dia bawa? Saya juga nggak tahu, intinya bau banget. Hah? Nggak mungkin itu aku. Pasti ini cuma halusinasi aku aja. Lucu banget kamu, aku ini kamu, sebelum ingatan itu dihapus. Nggak mungkin kamu itu aku, pasti kamu cuma pura-pura. Kamu emang nggak bakal percaya, karena aku ini kamu. Sejak hari itu, warung Bu Citra tidak pernah dibuka. Bu Citra sendiri pun menghilang, entah kemana. Bu Citra kemana ya, Bu? Jarang kelihatan sejak kejadian dia bawa karung itu. Saya dengar-dengar dia ditangkap polisi, tapi nggak tahu kasus apa. Sejak hari itu, warung Bu Citra perlahan-lahan dilupakan oleh warga-warga di sana.